Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian politik. Hari ini kita mendapatkan informasi yang menarik ya teman-teman. Balik lagi lanjutannya kemarin tentang mantan KPK ya, kuasa hukum Hasto, Bapak Febri ini yang kemarin eh, digeledah ya kantornya sama KPK yang keseret ini sama korupsi lagi. Dan yang mengejutkan lagi ya teman-teman, adiknya Bapak Febri ini ternyata ikut keseret juga, dipanggil KPK juga, dan mangkir ya teman-teman ternyata. Jadi ini tuh lagi-lagi keseret dan teman-temannya juga ikut keseret ya teman-temannya ibaratnya. Jadi alhamdulillah sih semoga ini diberantas, dibersih-bersihkan ya sama eh, kepemimpinannya Bapak Prabowo ya teman-teman. Setuju ya teman-teman ya kalau korupsi ini secepatnya diberantas ya. Kayak kemarin RUU TNI itu sebenarnya itu kan eh, yang harus disahkan itu kan RUU aset ya teman-teman ya. Jadi dimiskinkan yang korupsi asetnya dimiskinkan, bukannya ngurusin RUU TNI lah atau kemarin apa itu namanya yang sepeda motor 2 tahun diambil ya teman-teman ya. Ibaratnya kalau nunggak 2 tahun itu disita oleh polisi. Jadi kan nggak penting ya teman-teman. Terutama ini teman-teman, jadi ini kasus di Indonesia itu kan banyak ya teman-teman, dari kasus eh, korupsi ini luar biasa. Emang Bapak Prabowo ini lumayan sih ibaratnya berjasa lah dalam hal korupsi dari tahun yang 2012, 2018 aja ini terungkap ya teman-teman. Cuman kan ini tuh ibaratnya kayak ditumbuk-tumbuk teman-teman. Jadi ya ini mah cuman pandangan politik ya, pandangan politik saya, analisa saya kok belum kelar, tapi ada lagi gitu loh teman-teman. Jadi kayak setengah-setengah gitu teman-teman. Kemarin contoh kayak Hasto, kayak Harun Masiku. Coba bayangin teman-teman, masa seorang Harun Masiku aja sampai 4 tahun, ya, sampai 5 tahun lebih lah ibaratnya. Itu kemana itu ya teman-temannya. Jadi ibaratnya tuh eh, sampai 4 tahun, masa seorang Harun Masiku ini bukan, ibaratnya tuh siapa, masa kita nggak bisa nangkapnya teman-teman, pemerintah kita tuh nggak bisa nangkap Harun Masiku itu sampai 4 tahun 5 tahun. Kemarin kan ada itu isu eh, jejak-jejaknya ya, yang kemarin di video Harun Masiku yang ketangkep itu kan harusnya ada jejak-jejaknya kan, langsung sikat ya teman-temannya. Jadi di sini tuh banyak kasus korupsi yang terungkap, cuman nggak langsung deal selesai. Tapi ya mungkin emang prosesnya teman-teman ya, proses dari kepemimpinan Bapak Prabowo itu emang mungkin langsung dijaring semua terus ntar satu selesai, cuman kan ini jadi pertanyaan ngambang teman-teman. Kayak kemarin pagar laut ditutupin sama contoh minyak, contoh ditutupin sama kasus kemarin Tom Lembong itu yang gula ya teman-teman. Sama sekarang lagi ada lagi KPK lagi, kemarin ada lagi yang mega korupsi itu apa namanya, Pertamina ya teman-temannya. Jadi kasus ini tuh emang banyak sekalian, cuman kok kayak nggak tuntas gitu loh teman-teman. Jadi ngambang di tengah-tengah, kayak kemarin BLBI ya, Pak Ridwan Kamil. Banyak teman-teman ini kasus nih yang kemarin yang EKTP mau diangkat lagi lah, Pak Ganjar lah. Jadi ini tuh sebenarnya tuh cuman muter-muter doang apa gimana ini teman-teman. Ya semoga aja ya ibaratnya satu persatu ini kelar ya teman-temannya, bukan cuman di tengah jalan berhenti gitu loh teman-teman. Kayak ini nih ada kasus lagi, akhirnya kan demo ini jadi mutar-muter. Jadi ini mah cuman analisa ya teman-temannya. Semoga aja sih, kita berharapnya saking banyaknya ini tentang korupsi ini tuh satu kelar, satu kelar, satu kelar teman-teman, bukan cuman di kayak dialihkan, diisukan ini, dialihkan lagi di ini berita berita ini lagi ya teman-teman.
kita lanjut aja simak yang lagi naik lagi ya teman-teman ya, tentang lanjutan yang kemarin adik Pak Febri ini yang sama-sama ikut dipanggil KPK cuman mangkir ya teman-teman. Kita simak videonya. Penyidik KPK memanggil adik dari advokat Febri Diansyah, Fatroni Diansyah, sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang di lingkungan Kementerian Pertanian dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun Febri menyebut adiknya meminta penjadwalan ulang panggilan KPK yang seharusnya digelar pada Senin 24 Maret. Ia menjelaskan adiknya tidak bisa menghadiri panggilan KPK karena ada jadwal lain. Mantan juru bicara KPK itu mengatakan surat pemanggilan KPK baru diterima sang adik pada Minggu 23 Maret. Dalam perkara ini, KPK telah menggeledah kantor firma hukum Visi Law Office di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret. Diketahui, Syahrul Yassin Limpo diduga melakukan pencucian uang atas praktik pemerasan dan gratifikasi yang ia lakukan selama menjabat sebagai Menteri Pertanian. Sebelumnya, pada Mei 2024 lalu, penyidik KPK gencar menyita sejumlah aset Syahrul Yassin Limpo dan anaknya, mulai dari rumah hingga sejumlah mobil.